Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi 4 PAIB. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI, yaitu dosen selaku mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu materi filsafat pendidikan, yaitu tentang hakikat, evaluasi, dan pengembangan dalam perspektif pendidikan Islam, yaitu mencakup 4 hal, yaitu pengertian, evaluasi, dan pengembangan. Yang kedua, tujuan, evaluasi, dan pengembangan. Yang ketiga, macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Dan yang keempat, syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu komponen nomor 1, yaitu pengertian, evaluasi, dan pengembangan. Pengertian evaluasi dalam mendefinisikan evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab yaitu at-taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pendidikan. Dari segi istilah, para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yaitu yang pertama, menurut Sajati Rusi. Menurut beliau, pengertian evaluasi adalah proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif, pengukuran, maupun kualitatif penilaian. Menurut Suharsimi Harikunto, menurut beliau, evaluasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Jadi, dapat saya simpulkan, evaluasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan untuk menentukan keberhasilan suatu program pendidikan. Pengertian pengembangan. Pengembangan pendidikan jadi topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu juga muncul tak kala orang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan secara umum dapat diberikan 2 buah model pengembangan yang baru, yaitu pertama top-down model yang berarti pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang ditetapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Yang kedua, bottom-up model, yaitu pengembangan yang bersumber dari hasil ciptaan dari bawahan dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Abdul Majid mendefinisikan pengembangan pembelajaran adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi siswa. Baiklah, yang kedua yaitu tujuan evaluasi dan pengembangan. Tujuan evaluasi. Evaluasi dilakukan bukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seorang dalam kegiatan sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemudian memberikan remedi teaching. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang itu tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan yaitu yang pertama, mengembangkan potensi kalbu, nurani, efektif, peserta didik sebagai manusia dan warga negara. Yang kedua,
mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keempat, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan yang belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Baiklah, yang pertanyaan yang nomor yang ketiga yaitu macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Macam-macam evaluasi. Yang pertama yaitu formatif. Evaluasi formatif digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai anak didik setelah ia menyelesaikan program dalam suatu bahan pelajaran pada suatu bidang studi tertentu. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu caturwulan atau satu semester di jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilakukan sebuah peserta didik sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar untuk kepentingan penempatan pada jurusan atau fakultas yang diingini. Yang keempat yaitu evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil penganalisan terhadap keadaan belajar peserta didik meliputi kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi prasyarat, yaitu evaluasi jenis ini sangat mirip dengan free test. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Yang keenam yaitu ujian akhir nasional atau UAN. Ujian akhir nasional atau UAN dulu disebut dengan EBTANAS, bahkan sekarang diganti dengan UN. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif dalam arti sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Baiklah, yaitu syarat-syarat macam-macam pengembangan pendidikan Islam. Macam-macam atau model pengembangan pendidikan Islam, yaitu model dikotomis. Pada model ini aspek kehidupan dipandang sangat sederhana dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit. Yang kedua, model mekanisme. Model mekanisme memandang kehidupan dari atas berbagai aspek dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan. Yang ketiga, model organisme sistematik. Menjamin istilah biologi organisme dapat berarti susunan dan bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Setelah itu yang keempat itu syarat-syarat dan prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Penilaian dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Dapat kerja untuk melaksanakan kegiatan secara terpadu perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, penilaian harus dibedakan antara penskoran dengan angka dan penilaian dengan kategori.
Yang ketiga, pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang keempat, penilaian hendaknya bersifat komparabel, artinya dapat dibandingkan antara satu tahap penilaian dengan tahap penilaian lainnya. Yang kelima, sistem penilaian dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri sehingga tidak membingungkan. Yang terakhir yaitu prinsip kesinambungan. Penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.